Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Nur Fauzia dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mereview dan menganalisis unsur-unsur intrinsik sebuah novel yang sangat-sangat bestseller sekali, yaitu salah satu novel karya Terelie yang berjudul Hujan. Jadi, novel ini itu diterbitkan pada bulan Januari tahun 2016 oleh Gramedia Pustaka Utama. Tebalnya sendiri memiliki tebal 20 cm dan berjumlah halaman 320 halaman. Untuk harganya sendiri berkisaran 78.000 sampai 80.000 rupiah. Nah, untuk covernya sendiri, ini itu memiliki dua cover. Ini cover yang pertama yang dikeluarkan pada tahun 2016, dan yang ini cover yang dikeluarkan pada tahun 2017. Yang pertama, temanya itu merupakan science fiction yang dibumbui oleh roman dan persahabatan. Yang kedua, alurnya sendiri itu memiliki alur bisa dikatakan mundur dan maju. Mundur karena pada awal cerita si tokoh utama itu menceritakan kejadian di masa lalunya. Dikatakan maju karena pada akhir cerita ada suatu kejadian yang menyebabkan masa depannya itu akan berakibat pada si tokoh utamanya. Yang ketiga, latarnya sendiri itu memiliki latar tahun 2042 sampai 2050-an, di mana pada saat itu teknologi sudah sangat canggih, manusia di bumi juga sudah sangat padat sekali. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai di dalam novel ini itu memakai sudut pandang orang ketiga. Kenapa dikatakan orang ketiga? Karena penulis menggunakan kata dia untuk menunjukkan nama tokoh yang ada di dalam novel. Yang kelima, penokohan. Untuk tokohnya sendiri, di sini itu ada beberapa tokoh. Namun dibandingkan dengan novel-novel lain, tokoh yang ada di dalam novel karya Terelie ini itu hanya memiliki beberapa tokoh, yang dimana tokoh ini itu sangat memiliki peranan penting untuk alur ceritanya. Nah, di sini saya akan menyebutkan tokoh utamanya saja. Jadi, tokoh utama yang ada di dalam novel karya Terelie ini itu ada dua. Yang pertama, tokoh utama perempuan bernama Lail. Lail ini tuh memiliki karakteristik jiwa petualang, cerdas, berparas cantik, dan juga sangat peduli. Ditunjukkan dengan dia mengikuti suatu kayak penggalang bencana gitu, pokoknya relawan gitu, dia itu mengikutinya, menunjukkan bahwa dia itu sangat peduli dan memiliki jiwa petualang. Nah, untuk tokoh utama yang kedua, untuk tokoh utama laki-lakinya itu bernama Esok. Esok ini itu merupakan tokoh laki-laki yang emang menjadikan Lail itu sebagai seseorang yang istimewa. Nah, Esok ini tuh ada kaitannya juga dengan Lail dalam cerita. Nah, Esok ini memiliki karakteristik jenius, sangat-sangat jenius, memiliki paras yang sangat-sangat tampan, dan juga memiliki sikap peduli, pekerja keras, baik hati, dan juga yang keenam ialah amanat. Amanat yang bisa diambil dari novel ini, saya mengambil amanat yang tersirat yang ditujukan oleh tokoh bernama Lail. Jadi dari Lail aku belajar bahwasannya segala musibah itu bukan untuk ditangisi, dan cara melupakan musibah itu yaitu dengan kita melakukan hal-hal positif yang bisa membuat kita melupakan kejadian-kejadian pahit di masa lalu. Nah, kalau dari Esok, aku belajar bahwasannya kejadian atau musibah itu bukan untuk ditangisi, tapi untuk diambil hikmahnya, untuk bisa dijadikan pelajaran, untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk tentang persahabatannya, aku mengambil hikmah dari persahabatan yang ada di dalam novel ini, dari persahabatan antara Lail dengan sahabatnya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya sahabatnya siapa. Jadi aku bisa ambil amanat bahwasannya sahabat itu bukan tentang
seberapa sering kita bercanda bareng, ketawa bareng, main bareng, tapi seberapa sering kita menyelesaikan suatu masalah yang masalah itu tuh kita selesaikan bareng-bareng gitu, dengan sabar, dengan ikhlas, yang bisa memperkuat jalinan persahabatan di antara kita dengan sahabat kita. Sinopsis dari novel karya Tereli Hujan ini itu menceritakan tentang suatu peristiwa di mana pada saat itu terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat yang berakibat fatal bagi keadaan di bumi, termasuk keadaan di kota. Tokoh utama dari novel tersebut yaitu Lail dan Esok. Mereka berdua itu berlatar belakang yang sama, yaitu korban dari gempa bumi tersebut, dari bencana alam tersebut yang merenggut keluarga mereka. Dari latar belakang yang sama itulah mereka menjadikan mereka itu saling melengkapi, saling peduli, saling melindungi gitu selama berada di posko pengungsian. Mereka berdua juga merasa sudah seperti keluarga, sudah seperti adik kakak yang saling menjaga gitu. Namun perasaan seperti adik kakak tersebut lama-kelamaan menjadi perasaan cinta antara Lail dengan Esok, dan juga perasaan saling memiliki. Namun ada suatu kejadian di mana mereka harus dipisahkan karena Esok harus belajar, harus membuat sebuah kapal yang bisa keluar angkasa, sehingga mereka berdua berpisah. Lama-kelamaan Lail menjadi salah paham dengan Esok gitu. Ada suatu kesalahpahaman yang menyebabkan Lail pada saat itu ingin melupakan tentang hujan, yaitu tentang Esok. Kenapa hujan dikatakan Esok di sini? Karena hujan itu kenangan yang sering terjadi bersama Esok di saat hujan. Jadi Lail ingin sekali melupakan hujan, yaitu hujan di sini itu bermakna lain ialah Esok. Dengan menggunakan alat yang ada pada saat itu, teknologi yang sangat canggih pada saat itu, Lail ingin menghapus memori-memori tentang Esok. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lail bisa melupakan tentang Esok dan melupakan ingatannya tentang Esok? Kalian harus baca buku ini. Nah, untuk kelebihan dari novel ini itu memiliki kelebihan yang pertama, bahasanya itu ringan, mudah dipahami, dan juga alur ceritanya itu tidak bisa ditebak. Nah, novel ini juga bikin kita menjadi penasaran sebelum membelinya. Kenapa? Karena berbeda dengan novel-novel lain, novel ini itu tidak ada sinopsis di belakangnya. Bisa dilihat. Jadi nggak ada sinopsis di belakangnya yang membuat novel ini itu menjadi menarik gitu dan membuat kita penasaran untuk membacanya. Untuk kekurangannya sendiri, menurutku kekurangannya kurang dalam menceritakan atau mendeskripsikan penampilan dari tokoh-tokoh yang terlibat. Namun menurutku ini tidak terlalu berpengaruh pada cerita, soalnya kalau kita udah tahu karakteristik dari tokoh tersebut, kita bakalan tahu juga bagaimana penampilannya, bagaimana rambutnya ataupun postur tubuhnya. Jadi kita bakalan tahu kalau sudah ada karakteristiknya, dan karakteristiknya juga sudah dideskripsikan dengan baik di dalam novel ini. Jadi untuk kekurangannya tidak terlalu problem sekali dalam novel ini. Nah, sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan, perkataan, ataupun penjelasan tentang novel-novel ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.